Selanjutnya, dalam menjalankan bisnisnya, PT Sido Muncul ini dalam kegiatan usaha industri jamu atau herbal dengan menciptakan produk-produk ini terbagi ke 3 segmen, yaitu herbal dan suplemen, food and beverage, dan farmasi. Lalu pada tahun 2023 di PT Sido Muncul ini berhasil menorehkan penjualan dari berbagai macam segmen usahanya, yaitu untuk produk jamu herbal dan suplemen di 66%, untuk makanan dan minuman di 31%, dan di farmasi sebesar 3%. Dan ini berdasarkan dari data laporan tahunan perusahaan periode 2023. Nah, dalam merealisasikan pengusahaan di pasar domestik dan global, perusahaan melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan lain dan memperoleh progres yang gemilang. Adapun beberapa perusahaan yang diakuisisi yaitu PT SHI, PT Muncul Pekar, dan yang lainnya. Selanjutnya, jika menilik dari angka yang dihasilkan pada tahun 2023, yaitu terdapat pertumbuhan ekonomi secara global yang berkisar 2,7 sampai 3%. Namun berdasarkan proyeksi ekonomi yang dibuat oleh IMF untuk 2024 akan adanya tendensi ekonomi yang melemah pada kisaran 2,5 sampai 2,8%. Yang bahkan ada lebih ekstrim yang mematok 2,1%. Nah, berdasarkan laporan dari BPS, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2023 ini diukur berdasarkan PDB. Ini mencapai harga 20,92,4 triliun dan PDB per kapitanya mencapai 75 juta. Yang dimana pada tahun 2023 ini ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,5%, lebih rendah dibandingkan pencapaian di tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, adanya peningkatan dalam volume ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah nasional pada Januari sampai November 2021 berjumlah 272,73 juta kilogram. Hal tersebut memperlihatkan kenaikan 11,28% dibandingkan ekspor 2020 yang hanya 249,09 juta per kilo. Di mana kemudian setelah pada industri herbal juga mengalami peningkatan pada tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh BPS. Dalam persaingan industri yang berdasarkan perbandingan melalui web top brand Sido, ini mengungguli atas bintang 7, dan Sido menguasai 72% atas pangsa pasar yang ada di Indonesia, di mana hal ini dicatatkan pada Sido Public Expose tahun 2023, yang artinya sangat kecil untuk pesaing baru untuk merebut posisi dari Sido. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendorongan dari penawaran, yang di mana berdasarkan data dari Rikesdas Kementerian Kesehatan tahun 2010 sampai dengan 2018, ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tren masyarakat dalam penggunaan obat tradisional yang di mana mencapai hingga 44,3%. Itu ada kekuatan daripada produk pengganti yang di mana dari data WHO pada tahun 2022 disebutkan bahwa pangsa pasar untuk obat-obatan tradisional itu yaitu 100 juta US dollar dengan laju pertumbuhan 15% per tahun, yang dimana terlihat dari catatan Kementerian Pertanian tahun 2021 itu menyebutkan bahwa adanya tren peningkatan ekspor terkait komoditi herbal sejak 2020 itu dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, sehingga ini memungkinkan ada gejolak yang tinggi akan mengganti produk dari PT Sido Muncul terbuka. Ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,002% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, dan juga begitu pun dengan tahun 2023, yang dimana juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya, yaitu 2022. Di mana semakin tinggi price earning ratio, maka akan semakin besar pula harga saham tersebut, dan semakin bagus pula performa dari tiap lembar saham perusahaan tersebut. Dan nilai price earning ratio yang tinggi indikasi investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih dari PT Sido. Selanjutnya yaitu ada PBV. Yang dimana dapat dilihat dari grafik di atas bahwa PBV dari PT Sido Muncul itu mengalami pertumbuhan sebesar 7,61% dari tahun sebelumnya, yaitu 2021. Namun pada tahun 2023 itu mengalami penurunan sebesar 0,28% dari tahun 2022,
Dan dapat dilihat walaupun terjadi penurunan pada PBV dari tahun 2023, namun itu tidak dapat menyebabkan harga saham SIDO mengalami under value daripada perusahaan, yang dimana bahwa perusahaan SIDO itu lebih banyak menggunakan ekuitas atau dana dari pemilik untuk mendanai operasionalnya. Walaupun ROE pada tahun 2023 itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,12%, namun ROE SIDO tetap memberikan nilai positif pada investor, yaitu sebesar 28,01% di tahun 2023. Saat ini saham dari emiten SIDO itu kondisi harganya sebesar 675 per lembar saham yang diakses pada tanggal 15 April jam setengah 12 malam. Yang dimana sejalan dengan komitmen direktur utama untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu 10-15%, maka harus ada peningkatan dalam kinerja perusahaan. Yang dimana dari harga per lembar saham saat ini menunjukkan adanya valuasi PBV sebesar 4,65 kali, yang dimana itu berdasarkan dengan analisis perhitungan kami secara historis, PBV SIDO itu menyentuh di level 6,46 kali di tahun 2022. Berdasarkan resiko-resiko investasi yang ada, yaitu yang pertama adalah adanya resiko rantai pasok. Menyadari karena pada 2023 terjadi akibat adanya El Nino menyebabkan banyak harga mengalami kenaikan sehingga konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Sehingga hal tersebut membuat kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan. Untuk membeli dengan target harga di Rp605. Yang dimana pada 2023 hal tersebut memberikan dampak dan mempengaruhi kinerja perusahaan hingga 9 bulan pertama di tahun 2023 yang secara keseluruhan mengalami penurunan 9,7% dan semua lini bisnis mengalami penurunan seperti pada produk herbal sebesar minus 12%, kemudian makanan minuman minus 3%, dan farmasi minus 2,26%. Seperti dapat dilihat pada PPT ditampilkan. Next. Berdasarkan analisis tata kelola perusahaan, berdasarkan ESG rating yang diberikan oleh Morningstar Sustainalytics memiliki 5 kategori terkait dengan tingkat keparahan risiko ESG yang berdampak pada nilai perusahaan suatu perusahaan. Yang dimana di dalam laporan tersebut, PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK atau terbuka memperoleh skor 19,1%, ya artinya low risk atau memiliki sebuah risiko yang rendah. Next. Kemudian, dalam analisis keberlanjutannya, dalam mendukung strategis dalam blue economy, PT sudah muncul terbuka berdedikasi dalam menerapkan strategi operasional dengan mewujudkannya ke dalam landasan perseroan, yaitu 5 pilar utama yang yaitu pelestarian terhadap lingkungan, bisnis inklusif, kesejahteraan karyawan, integritas produk, dan juga pengadaan keberlanjutan. Hal tersebut mengakibatkan terpenuhinya 15 program SDGs melalui pilar industri tersebut.